Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Ini dari dari 12 MIPA 1 ingin mewawancarai Bapak Iwan. mengenai masa Orde Baru pada saat itu. Perkenalkan, nama saya Mutia Dwi Alifa. Nama saya Teguh Firmansyah Ramadan. Nama saya Friska Meliana. Kini mau tahu. Kepada Bapak Iwan, kami ingin bertanya, apakah Bapak bersedia kami wawancarai dan hasilnya kami tayangkan di YouTube? Bersedia. Oke, kita ke pertanyaan yang pertama ya Pak. Apakah Bapak Iwan mengalami keadaan pada masa Orde Baru? Mengalami. Kapan lahirnya Orde Baru dan siapa pemimpinnya pada saat itu? Ya. Jadi Orde Baru itu kan pengganti dari Orde Lama. Sejarahnya ya, yang Bapak tahu adalah ketika lahirnya Super Semar. Apa itu Super Semar? Surat Perintah 11 Maret. Makanya waktu pas zaman Soeharto, zaman Orde Baru, Super Semar itu selalu diperingati. Ya. Apa itu Super Semar? Sebuah surat perintah dari Soekarno ke Soeharto untuk mengendalikan kondisi bangsa pada saat itu. Ya. Nah, beberapa waktu kemudian Soeharto lah ditunjuk, ya, dipilih menjadi presiden. Disitulah Orde Baru berlaku, ya, menggantikan Orde Lama karena pergantian kepemimpinan. Begitu. Nah, Selanjutnya Pak, bagaimana pendidikan politik pada saat itu? Kalau dari segi ekonomi, menurut Bapak? ekonomi dan politik, ya. Jadi kalau ekonomi cenderung stabil pada masa-masa kepemimpinan Orde Baru. Kalau dibandingkan Orde Lama, karena Orde Baru itu, Orde Lama itu kan masa-masa penjajahan, ya, masa-masa kemerdekaan. Jadi memang ekonominya tidak stabil. Ya. Nah, ketika ada pergantian kepemimpinan dari Orde Lama ke Orde Baru, ya, perekonomian mulai membaik, ya, mulai stabil. Inflasi sudah bisa ditekan. Kalau zaman Orde Lama itu inflasi sangat tinggi, harga-harga barang itu tinggi banget. Nah, itu dari sisi ekonomi. Bahkan Soeharto itu dipanggil atau dijuluki menjadi Bapak Pembangunan, gitu. Nah, kalau dari sisi politiknya, ya, kalau dari sisi politiknya akan berbeda antara Orde Baru dan Orde Lama. Karena Orde Lama itu, ya, common enemy atau musuh bersama adalah penjajah pada saat itu. Ya, musuh bersama adalah penjajah. Nah, setelah kemerdekaan memang sudah dimulai tuh keran demokrasi dibuka, ya, sehingga timbullah partai-partai yang berkembang, ya, beberapa partai itu didirikan. Tetapi di zaman Soeharto, nah, yang banyak itu partai-partai itu dikecilin jadi 3. Ya, 3. Jadi pertama P3, lalu Golkar, yang ketiga PDI. Ya, bukan PDIP, ya, PDI pada saat itu. Nah, kondisi politik pada saat itu ya memang yang namanya cuma 3, ya kan, artinya perjalanan pemerintahan itu aman-aman saja, ya. Bahkan ketika ada rapat-rapat dengan pemerintah, anggota DPR pada saat itu setuju-setuju saja. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan banyak partai, ya kan, ya, tidak semuanya setuju, ya, terhadap kebijakan-kebijakan presiden. Menurut Bapak sendiri, pengalaman paling berharga di masa Orde Baru apa? Pengalaman yang berharga adalah ketika bersama-sama dengan mahasiswa lain berdemo untuk meruntuhkan Orde Baru. Begitu, ya. Jadi waktu pas Mei 98, Bapak bersama teman-teman, ya, demonstrasi ke gedung DPR. Bapak nggak pernah ke gedung DPR. Itu banyak korban jiwanya Pak? Kalau korban jiwanya itu setelah mahasiswa itu demo, lalu
masyarakat ikut-ikutan. Nah, jadi sebenarnya yang bikin kerusuhan itu bukan bukan mahasiswanya. Kalau ada korban pun ya pada saat itu ya mahasiswa Trisakti ya. Ya itu memang ada korban ya kan. 3 orang itu Pak. Betul. Nah, kalau korbannya lebih banyak itu bukan pas demonstrasinya, tapi ketika kerusuhan 98 Biasanya provokasi gitu ya. provokasi ya. Kalau dari segi sosial bagaimana kebijakan? Sosial masyarakat mungkin gini karena memang sekali lagi pemerintahan Soeharto itu berasal dari militer, kondisi sosial pada saat itu memang agak lebih stabil ya, nyaman, tenang ya, seperti itu ya. Tapi sebenarnya Orde Baru itu seperti layaknya bom waktu ya, yang suatu saat akan meledak. Kenapa? Karena di masa-masa pemerintahan Soeharto itu bagus. Tapi sayangnya 32 tahun bayanginnya berkuasa, 32 berkuasa. Nah, ada yang nama istilah KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, ini yang akan merusak citra dari pemerintahan Soeharto pada saat itu, sehingga masyarakat ada emosi tidak percaya, begitu ya. Kebijakan hukum apa yang diterapkan pada saat ini? Kalau kebijakan hukum, supremasi hukum pada saat sekali lagi masa-masa pemerintahan Soeharto bagus ya, masa-masa pemerintahan. Tetapi pas di akhir-akhir itu justru malah banyak bermasalah, terjadi korupsi di mana-mana ya, karena memang kroni-kroninya teman-temannya sendiri yang korupsi, akhirnya penegakan hukum itu jadi nggak tegas gitu loh. Nah, itu pada saat zaman Soeharto. Oke Pak, makasih ya Pak atas ceritanya Bapak. Iya, oke. Sip. Sekian wawancara kelompok kami pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.